seperti apa melihatnya? Melihat seperti pernikahan eh, keluarga apa ya? Serius nggak serius kayaknya pernikahan. Kalau dari ngelihat dari Iki sama Malininya kayaknya serius banget karena kemarin di Bali juga mereka apa melakukan upacara pelepasan kayak gitu-gitu. Jadi yang terlihat yang sakral. Tapi kalau dari Kang Sule sih tidak terlalu. Nggak ada serius-seriusnya dia. Santai banget soalnya ya. Santai banget. Ya sekalian nanggapin banyak yang obrolan-obrolan miring lah kayak gitu tentang apa pernikahan mereka banyak banget kan gosipannya kayak gitu. Tapi kalau dari pribadi sih ngeliatnya ya seneng aja gitu kan kayak oh akhirnya Kang Sule anak pertamanya udah nikah nih kayak gitu. Terus juga apa dari jadi kayak yang Kang Sulenya udah mulai meluluhkan egonya jadi tidak selalu dia yang nikah. Sekarang gantian anaknya dong jangan bapaknya mulu. Udah dua sekali malah kemarin dilangkahin ya sama Kang Sule ya. Nah itu dia makanya gantian dong kan ada anak-anaknya generasinya jangan bapaknya mulu bapaknya udah terlalu sering oh nggak terlalu sering juga sudah 2 kali. Iya kan dengan apa ya apa komentar-komentar yang negatif lah banyak itu kemarin juga Ya dari Iki sama Lini gitu akhirnya sekarang sudah uh, jenjang yang lebih serius gitu ya. ya dan kejawab kan apa namanya yang tanggapan-tanggapin miring dari teman-teman haters, teman-teman iya publik kayak gitu mempertanyakan kayak wah ini ternyata apa nikah beda agama dan sebagainya tapi kan sekarang udah terjawab. Kemarin udah ya bisa ngelihat lah. Berarti udah resmi ya Bang ya masuk ke Ya, jadi muslim. ya jadi warga muslim sekarang. Iya, warga baru dia. Oke, Bang sempat ini gak sih Bang si Iki atau Lini gitu mungkin curhat ke Bang Dewi sendiri gitu ke apa mungkin. Kalau Lini sama Iki sih enggak. Jauh dulu karena kan dulu lebih seringnya ngobrol sama bapaknya. Jadi kalaupun dulu nanya tentang mereka ya jawabannya sudah tahu lah bakal kayak gimana. Kenyataan dan jawabannya itu tidak tepat. Gimana ya waktu Bang Dewi sendiri curhat sama si atau Kang Sule curhat sama Bang Dewi gimana dan apa kenyataannya ternyata apa gitu mungkin. Ya curhat apa ya kayak gue mau nikahin anak nih, gue mau ngundang lu kayak gitu. Wah nggak jadi bilang mau jadi mau gimana mau nggak mau ngelangkain lagi enggak lah katanya biar Iki aja dulu lah oh, oke kayak gitu ya cuma ini aja sempat nanya-nanya perihal pernikahannya aja bilang nikahnya nanti gimana Pap? Ya biasa aja lah kayak gitu. Cuma paling kita bikin beda karena Iki kan anak pertama jadi kayak semacam cindera matanya nggak mau sama sama orang-orang gitu cindera matanya katanya mereka pakai barang bangunan gitu. Jadi nanti yang datang yang datang tuh cindera matanya dapat pasir satu plastik atau mungkin ada yang lain misalkan oh ini mau bata oh, bata dikasih 2 biji gitu atau mungkin tapi kan kebayang gitu orang-orang pulang dari kondangan Souvenir ya. bawanya ke plastik apa pasir satu plastik kebayang juga misalkan ada yang bawa triplek gitu wah ini pernikahan macam apa berarti kan belakangnya itu SPG SPG tukang bangunan gitu. Tapi serius Bang kata Kang Sule dia ngomong gitu maksudnya Iya, kalau misalkan adalah kemarin sempat ramai juga kan perihal obrolan dulu sama dia perihal kayak gitu. Bahkan makanannya aja dia nggak mau yang sama gitu. Makanannya aja kayak mau makanan ekstrim. Jadi kelabang, kalajengking, terus buaya, scorpio, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Bahkan kayak tukang fotonya nggak mau pakai tukang foto yang normal. Dia mau pakai tukang foto yang biasa pakai foto rongsen. Kan kebayang orang pulang dari nikahan gitu kan foto malah kedetek penyakitnya. Pulang dari nikahan malah pada ke rumah sakit semua ada yang paru-paru basah atau segala macam ya Allah, itu emang sih sampai tapi nggak tahu bener atau enggak ya karena cuma kan dia menyampaikannya yang serius cuma kita sebagai yang penyimak apa iya. malah dibecandain gitu menanggapi Iya apa begitu bahkan katanya juga bintang tamunya juga mengundang Mahalini. Hey, 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 itu emang orang tua satu itu nggak pernah serius lah. Tapi nggak tahu mungkin aja serius. Kita nggak pernah tahu nanti aja makanya lihat di pernikahannya kayak gimana kenyataannya kayak gitu sih. terus juga ini Bang katanya maharnya gitu maharnya cuma 800.000 tuh Bang katanya tuh gimana tuh Bang menurut Bang Dewi tuh bener gak sih Bang? Jangan kan
hal yang bersifat kayak yang serius kayak mahar gitu ya. Kan tadi udah dijawab, kita nggak pernah tahu gitu. Ini bakal bener nggak ya omongan-omongannya? Takutnya emang ternyata kita datang ke sana apa udah nyiapin bahan bangunan buat cendera mata. Apa emang bener sih apa maharnya cuma 800.000 atau 800 juta atau 800 M, kan nggak pernah tahu. Kayaknya kalau masalah cuan mereka nggak susah-susah banget. Kayaknya tidak apa-apa 800.000, tapi di belakang kan beda lagi. Tidak tahu lah. Mungkin karena pengen bedanya dari orang-orang makanya mahalnya nggak terlalu banyak gitu Ah, Bang. ah. Emang keluarga bahan omongan sih. Jadi pembeda aja gitu. Iya, tapi ya seru mungkin kayak ya apalagi anak pertama jadi pengen beda aja kayak gitu. Tapi kan kita lihat bahwa Iki sekarang sudah menikah gitu, tapi tanpa didampingi sama seorang ibu gitu. Bang Dewa sendiri sebagai kerabat dari keluarga beliau mungkin gimana? Wah, gimana ya? Karena ngalamin juga sih dulu waktu pas mau nikah juga sama. Waktu pas mau nikah ditinggal di 3 bulan mau nikah orang ibu meninggal gitu. Jadi kayak pasti dulu ngerasain tuh kayak nggak dihadirin sama ibu tuh kayak gimana. Bahkan untuk ngucapin apa ijab kabul aja kayaknya aduh berat, sedih. Jadi ya dikuat-kuatin buat mahal ini sih. Karena this is life. So let it flow lah. Yang penting sekarang kan udah ada Iki yang bakal menjadi pengganti apa namanya sosok orang tua yang bakal ngejaga dia nantinya, yang memang bakal 24 jam mungkin bareng sama dia. Jadi everything's gonna be alright. Jadi malah tanpa kehadiran seorang ibu gitu ya. Iya, Baik Iki baik itu dia. Mungkin Kang Sule bakal jadi ibu juga. Tiba-tiba muncul jadi perempuan, tidak pernah tahu gimmicknya bakal seperti apa. random jalannya kan. Aduh. Maaf nih Kang ya, aduh. Mungkin Bang Dil lu sebelum sebelum ke akad gitu sempat ngasih nasihat atau wejangan gitu mungkin ke Iki karena sebagai laki-laki atau ke Kang Sule sendiri untuk menyampaikan ke Iki gitu mungkin. Emang keluarga itu rada random sih ya. Jadi kalau nanya serius, pasti jawabannya tuh yang tidak pernah masuk logika. Ini kayak masukan apaan ya kayak Ki nikah akhirnya selamat gini-gini semoga belum apa segala macam, emang belum kan kenyataannya juga belum, ya udah cuma kalau misalkan sama Kang Sule sih ya udah orang tiap tiap orang juga bakal nikah gitu, ya udah biarin aja, yang penting mah gue udah lepas nih tanggung jawab satu kan begitu, malah dia mah kayak beban saya berkurang. Kayak gitu. Malah beda ya dari apa ya orang sewajarnya gitu ya, malah jadi sebuah bercandaan gitu sama. Itu dia, tapi kan nggak pernah tahu iya namanya orang tua, mungkin kalau orang tua normal pasti waduh anak gua cabut satu nih, waduh bakal ditinggalin anak, bakal sepi rumah atau gimana gimana, dia mau tidak, oh beban saya berkurang. Nah, bercandaannya Kang Sule ya kayak gitulah, tapi mereka mau baik Iki maupun Kang Sule emang sosok orang-orang yang baik, yang seru kayak gitu, betul. Aduh, mempertanyakan hal itu sama mereka tuh nggak pernah ada benernya. Hidupnya komedi. Bang, tapi Bang Dil sendiri udah tahu belum sih bocoran konsep pernikahan mereka kayak gimana? Atau konsepnya seperti apa temanya? Katanya sih konsepnya mau kayak Benteng Takeshi. Iya bener ya, orang Kang Sule begitu. Kata Kang Sule? Iya, bilang makanya dia nanya dress code-nya kayak gimana. Malah suruh pakai baju Benteng Takeshi kayak gitu kan. Hei, ini mau masuknya mungkin lewatin obstacle, ada lewat air segala macam. Nggak pernah jadi kayak yang ya udahlah kayaknya datang bener aja lah daripada datang yang nggak bener nanti cuma jadi bahan tertawaan orang-orang aja. Karena kalau nanya sama dia nggak bener, mendingan nanya seseorang yang kayak tapi nggak ada yang bener juga sih. Serumah kayaknya itu koclak semua. Ya gitu paling tema-temanya sih paling yang seperti tadi yang lu bilang rusak. Jadi Bang Dil secara benernya gitu, secara Ya. seriusnya belum dapat bocoran gitu Bang ya dari belum dapat bocoran, cuma ya gitu dong kayak jangan lupa isi undangan ya Del, udah tuh tukerin nanti sama bahan bangunan, udah gitu doang. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya
Ya kali aja makanya kalau misalnya teman-teman yang diundang bawa anak, bini segala macam biar banyak kan mungkin biar pas pulang bisa bangun rumah kan. Dan bawa bata, pasir segala macam nggak pernah tahu. Jadi bisa renov rumah itu. Iya itu. Tapi kan kita tahu kan menikahnya di salah satu hotel yang mewah juga di Jakarta gitu Bang. Apa Ya, mungkin ada sebuah kemewahan atau apa gitu. Tapi kalau misalkan mewah gitu Bang Delu, gimana Bang? Wajar kah atau seperti apa gitu mungkin dari Bang Delu sendiri? ya kalau namanya anak pertama terus apalagi secara Iki sama Lini mereka bukan menurut Delo ya pribadi bukan artis yang kecil, mereka udah masuknya artis papan atas lah kelas A gitu. Jadi kalau misalkan kayak untuk melewati momen-momen bahagia mereka merayakan sedikit dengan kemewahan, ya kenapa enggak gitu. Tapi bisa jadi endorse, tidak pernah tahu. Biar cuannya tetap safe ya. Iya. Iya nggak tahu juga. Tapi Bang Delu sendiri udah nyiapin belum sih kado buat mereka gitu buat besok gitu Bang? Atau ya datang aja dengan bawa doa atau apa gitu? Kalau kado kayaknya gini, eh, apa yang saya belum punya kayaknya mereka udah punya gitu kan. Bingung gitu bawain kadonya. Jadi mungkin kadang-kadang kan kayak waktu atau kehadiran itu akan lebih baik ya. Padahal alasan aja saya juga tidak menyiapkan apa-apa. Nggak menyiapkan apa-apa, cuma kayak datang sekarang baru landing dari Bali sengaja emang buat ke pernikahan mereka karena ya itu mereka udah kayak bagian dari keluarga juga buat lu karena ya deket lah intinya dari itu gitu paling. Memang kedekatan Bang Delu dengan keluarga Kang Sule juga sangat dekat gitu ini akrab sama. Terlebih sama Kang Sulenya, kalau sama Kang Sulenya kan udah cukup lama dari beliau masih zaman-zaman ya karena satu alma mater juga kan, cuma biarpun jauh Kang Sule senior saya. Ya kayak gitu. Ya, kalau misalkan kedekatan sih lebih dekat sama Kang Sulenya. Jadi kalau misalkan kayak hangout sama anak-anaknya sih nggak pernah, cuma ketemu sering ngobrol-ngobrol biasa, cuma nggak pernah nongkrong bareng. Kalau misalkan Kang Sule sih sering kayak gitu aja sih. Tapi Kang Sule sendiri pernah nggak sih ngomong ke Bang Delu gitu kan anaknya mau nikah nih Hmm. terus apa nih Kang Sule untuk menyusul kembali gitu untuk lebih apa ya lebih lengkap lagi gitu untuk menjadi sebuah Nah keluarga gitu. itu dia. Saya juga nanyain kemarin terus kalau Kang Sule kapan? Ntar dulu katanya anak gua dulu. Kalau gua mah udah pernah 2 kali malah. Bahkan ah tersalah ngomong. Nggak lah. Kalau itu mah biar nanti aja tunggu tanggal mainnya. Nanti juga ada waktunya. Apakah si Kang Sule dulu, apakah si Ridwan dulu, Ferdi dulu, nggak pernah tahu. Jadi cuma kalau ngeliat sih kayaknya wah bapak satu ini juga bisa jadi sudah menyiapkan rencana-rencana untuk ngegas lagi. Sudah ancang-ancang gitu kan. Iya, bisa jadi kan. Waduh, ini anak dulu nih, start duluan deh, kayak gitu. Ngalah lah, kan dia udah pernah dan gagal lagi. Tapi kalau di mata Bang Delu sama yang sekarang itu Bang Sule seperti apa Kang? Waduh, kalau Kalau sama yang dilihat- sekarang, karena kan kalau dilihat dari sosial media kan karena melihatnya gitu ah. kita senang aja bahagia gitu ya. Nah itu dia. Sejauh ini sih dulu apa ngedengernya bahwa mereka pasangan yang bahagia, nggak banyak drama, intinya gitu. Ya nggak mau banyak ngomong lah. Pokoknya intinya mereka sejauh ini sih Oke, oke. baik-baik aja, oke-oke aja dan terlihat bahagia keduanya kayak gitu. Ya cuma ya pandangan netizen aja paling yang kayak ada miring. Tapi kalau dari apa namanya obrolan Delo dan ngelihat dari postingan-postingan mereka bahagia Dari dan orang terdekat bahkan banyak iya. yang support gitu Bang. Nah itu dia. Mendingan yang terlihat diam-diam tapi nggak banyak drama lah daripada yang posting terus tapi drama mulu. Itu aja. Tidak mau banyak omong kalau misalkan menanggapi perihal hubungan dia sih gitu. Saya tahu siapa tuh. Wah, Oke, Bang, terakhir Bang mungkin doa aja Ya. buat Iki dan juga Lini dan juga keluarga Kang Sule mungkin buat pernikahan Iki besok. buat Iki sama Mahal ini semoga pernikahannya berjalan lancar, hikmat,
memberikan berkah baik untuk Iki dan Malini, keluarga dan sekitarnya, dan juga menjadi pasangan yang bahagia selalu. Kalau dari Delusi, ya tidak apa ya, meskipun orang tua tidak menjadi contoh, tidak dong, enggak dong, pernikahannya harus semoga menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir kali sampai akhir hayat kayak gitu. Tapi untuk jadi seorang ayah kan sulit patut contoh gitu. Wah, kalau untuk jadi seorang ayah sih dia the best. Maksudnya kan bisa dilihat bahwa anak-anaknya semua tumbuh dengan baik, tumbuh dengan kreativitas yang turun dari orang tua mereka, termasuk dari Kang Sule, baik dari suaranya, candaannya, segala macam. Mereka semuanya kreatif dan satu persatu juga udah kelihatan kok, misalnya kayak oh udah mulai kayaknya bakal jadi. Untuk seorang orang tua. Tapi untuk seorang teman tidak. Enggak. Dia teman yang menghibur, teman yang wah gila. Ngebodor terus. Jadi apa ya? Bisa awet muda. Biarpun dia tidak. Gitu aja. Buat Kang Sule sendiri bang, Ya. ditinggal nikah sama anak laki-lakinya gitu yang pertama. Gimana? Doa untuk Bang Sule, Kang Sule gitu buat karena ditinggal sama anak laki-laki yang pertama nih, mungkin seperti apa gitu. Ya, buat Kang Sule yang ditinggal sama anak laki-lakinya atau anak pertamanya, Rizky Febrian, semoga Anda juga cepat nyusul. Itu paling ya, karena gimana? Tuh nanti juga bakal satu persatu bakal meninggalkan dia itu. Jadi dia pasti juga butuh sosok seseorang yang yang akan menemani dia ke depannya gitu. Pada saat nanti anak-anaknya satu persatu meninggalkan dia. Ya semoga Kang Sule mendapatkan juga pasangan yang sesuai, baik, yang bisa ya yang bisa apa ya, menyayangi dia dan juga anak-anaknya kayak gitu. Tidak drama. Itu aja paling. Yang penting jadi seorang istri yang baik dan juga ibu yang baik untuk anak-anaknya. Iya, betul. Itulah adalah menjadi selalu menjadi sosok panutan sih. Ya terlepas dari apapun yang diomongkan oleh netizen tentang beliau, kalau saya setahu saya bahwa beliau orang baik, beliau orang yang asik, beliau orang yang humble. Jadi ya buat Kang Sule sehat terus biar tetap bisa menghibur gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Bang. Sama-sama. Audio Jungle.